pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi tentang prosedur umum pembelajaran. Ya, pada pembelajaran yang sebelumnya kita telah belajar tentang prosedur pembelajaran mikro. Di sini kita akan masuk pada yang pertama, yaitu kegiatan awal pembelajaran. Nah, kegiatan pembukaan adalah suatu upaya untuk menciptakan suasana atau kondisi siap belajar sebelum memasuki tahap kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan pembukaan dalam pembelajaran termasuk ke dalam kategori persiapan awal atau pra-instruksional menuju pada kegiatan inti. Fungsi utama dari kegiatan awal pembelajaran adalah untuk menciptakan kondisi siap belajar, baik secara fisik, mental, maupun kesiapan secara emosional. Menurut Soli Abimayu, yang dimaksud dengan kegiatan pembukaan dalam pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana belajar siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan membuka pembelajaran merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang kondusif sebelum memasuki tahap kegiatan inti pembelajaran. Kualitas proses pembelajaran yang dilakukan pada kegiatan selanjutnya atau kegiatan inti sangat ditentukan oleh kondisi awal yang dilakukan sebelumnya. Menurut Bobby De Potter, langkah pembelajaran tersebut dia klasifikasikan ke dalam 6 aspek. Yang pertama aspek tumbukan, yang kedua alami, ketiga namai, 4 demonstrasikan, yang kelima ulangi, dan yang keenam rayakan. Nah, di sini dari keenam aspek tersebut yang sangat terkait erat dengan kegiatan pembuka pembelajaran adalah aspek tumbukan. Menurut Bobby, yang dimaksud dengan aspek tumbukan yaitu tumbukan minat, perhatian, dan motivasi siswa ketika mulai pembelajaran. Salah satu hal yang penting untuk tumbuhnya perhatian dan motivasi siswa yaitu apabila siswa sejak awal memulai pembelajaran sudah memahami dengan jelas tujuan dan manfaat apa yang akan didapatkan dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, unsur-unsur kegiatan membuka pembelajaran. Kegiatan pembukaan pada intinya yaitu untuk menciptakan kondisi siap bagi siswa baik secara fisik, mental, maupun emosional untuk mengikuti pembelajaran. Menurut Bobby, pada saat membuka pembelajaran, terlebih dahulu kita sebagai guru haruslah membawa anak ke dalam dunia kita, lalu kita antarkan dunia kita kepada dunia anak. Aspek-aspek tersebut yang pertama yaitu mengkondisikan pembelajaran atau kondisi. Yang pertama, menumbuhkan perhatian dan motivasi. Di sini, perhatian dan motivasi memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pada intinya, perhatian adalah kemampuan untuk memusatkan energi psikis atau pikiran dan perasaan kepada sesuatu objek yang akan dipelajari. Makin terpusat perhatian seorang siswa pada materi pembelajaran, akan semakin baik proses dan hasil pembelajaran yang dicapai. Yang kedua, menciptakan sikap yang mendidik. Nah, pada pembelajaran adalah merupakan bagian dari proses pendidikan, sedangkan pendidikan adalah merupakan proses pendewasaan manusia. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak hanya dipandang sebagai suatu proses transportasi pengetahuan kepada siswa. Selain itu mempunyai tujuan yang amat sangat luas dan terpuji, yaitu memperluas pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Juga yang tak kalah pentingnya adalah penanaman nilai-nilai, sehingga melalui proses pembelajaran yang mendidik dapat membentuk karakter manusia yang sesuai dengan fatranya. Yang ketiga, menciptakan kesiapan untuk belajar. Efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan siswa belajar. Kesiapan atau readiness pada dasarnya adalah gambaran kondisi individu siswa yang memungkinkan siswa tersebut dapat belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan seorang siswa
seorang individu antara lain kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi atau kecerdasan, pengalaman yang dimiliki, hasil belajar yang telah diraih, dan faktor-faktor lainnya. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis atau democratic teaching. Suasana demokratis adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokratis, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan kesamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik atau siswa. Nah, inti dari pembelajaran demokratis yaitu suasana kelas harus diciptakan yang dapat memungkinkan siswa merasa senang, aman, bebas, merasa dihargai, dan kondisi pembelajaran yang positif lainnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan apersepsi. Di sini dalam melaksanakan kegiatan apersepsi terbagi lagi menjadi yang pertama, mengecek kehadiran siswa dengan melakukan absensi. Yang kedua, mengecek pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan pada minggu lalu. Yang ketiga, menyampaikan atau menjelaskan tujuan atau kompetensi. Maksud dari menyampaikan atau menjelaskan tujuan atau kompetensi yaitu menyampaikan apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang terakhir, menjelaskan kegiatan atau pengalaman belajar yang akan dilakukan. Dalam yang keempat ini adalah kita akan menjelaskan kepada siswa tentang apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang kedua, B. Kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan pokok siswa untuk mempelajari materi yang telah direncanakan. Pembelajaran adalah proses interaksi, yaitu interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran, termasuk di dalamnya materi pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan inti pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran yang telah direncanakan. Unsur-unsur kegiatan inti pembelajaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Unsur-unsur pembelajaran yang dinyatakan dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain yang pertama, interaktif, yaitu proses komunikasi pembelajaran harus dijalani melalui hubungan secara interaktif. Yang kedua, inspiratif, yaitu pembelajaran harus dilakukan untuk mendorong siswa secara aktif dan inovatif menemukan gagasan baru yang bisa diterapkan dalam memecahkan permasalahan. Yang ketiga, menyenangkan, yaitu suasana pembelajaran yang dapat menciptakan rasa gembira, yaitu ketika anak senang berada dalam lingkungan pembelajaran. Yang keempat, menantang, yaitu kegiatan pembelajaran tidak hanya menempatkan siswa sebagai penerima yang pasif dari berbagai ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Akan tetapi, pembelajaran harus dikemas dan diciptakan untuk membiasakan siswa menghadapi tantangan. Yang selanjutnya, memotivasi peserta didik. Dalam pembelajaran, guru harus memerankan diri sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran. Melalui peran sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran, siswa ditumbuhkan perhatian dan motivasi belajarnya. Selanjutnya, prakarsa, yaitu pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa. Selanjutnya, kreativitas, yaitu kegiatan pembelajaran seharusnya mampu mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan minat, bakat, maupun potensinya masing-masing. Yang terakhir, kemandirian, yaitu pembelajaran harus diupayakan untuk mendorong siswa memiliki kemampuan, komitmen, dan percaya diri. Pendidikan melalui
Pendidikan melalui upaya proses pembelajaran bertujuan antara lain untuk proses pendewasaan. Menurut pandangan konstruktivisme bahwa setiap siswa sudah memiliki banyak potensi yang siap untuk dikembangkan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam kegiatan inti, semua lingkungan pembelajaran yang ada harus dimanfaatkan untuk mendorong siswa mengaktualisasi potensi-potensi yang dimilikinya. Adapun strategi atau prinsip dalam menerapkan teori konstruktivisme, yaitu konstruktivisme, inquiry, question, learning communication, modeling, reflection, dan authentic assessment. Yang C, kegiatan penutup pembelajaran. Menurut Soli Abimayu, menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan penutup berarti kegiatan mengakhiri pembelajaran. Menutup pembelajaran di sini dimaksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang terkait dengan materi pembelajaran yang telah dipelajarinya. Dengan demikian, kegiatan menutup pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran yang isinya membuat atau merumuskan hal-hal dengan menjadi inti atau core dari setiap materi yang dipelajari siswa. Kegiatan inti pembelajaran merupakan suatu proses untuk mengajak para siswa melakukan pengkajian ulang atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Unsur-unsur dalam kegiatan menutup pembelajaran. Yang pertama, merangkum. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan dalam menutup pembelajaran yaitu dengan membuat rangkuman mengenai pokok materi yang telah dipelajari siswa. Yang kedua, mengajukan pertanyaan, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, di mana melalui pertanyaan tersebut dapat mendorong siswa untuk berpikir dengan cara mengungkapkan kembali pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajarinya. Ketiga, menyimpulkan, yaitu membuat kesimpulan yang menggambarkan pokok isi materi pembelajaran yang telah dipelajari. Membuat kesimpulan tidak hanya dilakukan oleh guru, akan tetapi oleh siswa sendiri. Yang keempat, memberikan tugas, yaitu ketika menutup pembelajaran, guru harus memberikan tugas kepada siswa yang ada kaitannya dengan materi yang telah dipelajari. Tugas yang diberikan tidak lepas dari proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keenam, refleksi. Kegiatan ketika menutup pembelajaran, guru mengajak siswa dengan cara yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk merenungkan kembali terhadap aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, memberikan tes, yaitu alternatif lain dalam menutup pembelajaran adalah dengan cara memberikan tes. Dan tes tersebut dapat dilaksanakan dengan secara lisan maupun tulisan ataupun tindakan. Yang terakhir, hasil belajar. Menurut Geek, melalui proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran, hasil pembelajaran yang dapat dicapai diklasifikasikan ke dalam 5 jenis, yaitu informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif. Demikian hasil penjelasan hari ini. Sekian dan terima kasih.